You killed my sister. Your sister? Selamat datang balik maneh neng channel Brayclip. Sebelum masuk alur cerita filmnya, saya mengucapkan terima kasih banyak ke semuanya yang sudah mensupport channel ini dengan cara apapun seperti like, komen, syukur-syukur mau subscribe. Alhamdulillah. Untuk film kali ini saya akan menceritakan seorang kepala polisi baru di sebuah kota kecil. Baru saja dilantik menggantikan kepala polisi sebelumnya yang sudah pensiun. Belum seminggu bekerja, ia mendapati kasus yang sangat rumit, seorang wanita yang tiba-tiba dibunuh karena terlibat dengan para geng-geng kota. Akankah polisi anyaran ini bisa mengungkap kasus yang begitu rumit? Wes, ora usah kakean cangkem, langsung wae neng cerit. Kisah berawal di sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Seorang pemuda bertubuh kekar dilantik dan disumpah menjadi kepala polisi baru. Pria ini bernama Luke Easton. Luke bersumpah akan patuh terhadap konstitusi dan juga akan melawan semua musuh dalam negeri maupun luar negeri. I, Luke Easton, Do solemnly swear that I will support and defend against all enemies, foreign and domestic. against all enemies, foreign and Di sisi lain terlihat seorang pria paruh baya yang berjenggot ini sedang mengubur sesuatu ke dalam pasir. Sedangkan di jalan ada juga seorang yang misterius yang sedang menunggu dengan rokok cerutunya. Di hari pertamanya di kantor, Luke masih teringat dengan masa kecilnya bersama adik perempuannya. Usut punya usut, dulunya Luke ini sempat pergi ke sebuah kota besar dan sekarang kembali ke kota asalnya menjadi seorang polisi. Karena suatu kejadian saat itu, Luke dan adiknya sempat berpisah dan sampai sekarang Luke juga tidak tahu tentang keberadaan adiknya, entah masih hidup ataupun sudah mati. Dalam tugasnya nanti sebagai sheriff, ia juga dibantu dengan rekannya yang bernama Reed. Reed kemudian masuk ke ruangan Luke dan mengucapkan selamat karena sekarang dia sudah naik jabatan. Reed dengan senang hati akan membantu segala urusannya Luke. Di tempat lain terlihat ada beberapa anak yang sedang asik bermain bola. Di saat ia mau mengambil bola ke arah mobil itu, ujuk-ujuk. Tak lama kemudian pihak kepolisian datang dan segera melakukan investigasi. Luke dibantu Reed dan juga satu rekannya yang bernama John. Setelah melakukan pengecekan, Reed mendapatkan identitas dan juga ponselnya. Ternyata si korban seorang laki-laki bernama Chrisman yang berusia 36 tahunan. Deputy Reed, what do we got? Byron Cressman, 36, Arizona plates. Kemudian John langsung masuk ke dalam mobil itu dan ia juga menemukan foto seorang wanita cantik. Ia langsung berikan foto itu ke Luke. Untuk sementara ini polisi masih menduga kalau pria ini melakukan bunuh diri dengan cara menembak kepalanya dalam kondisi mabuk. Luke perintahkan Reed untuk mengamankan ponsel dan juga foto wanita itu. Tapi saat mereka hendak mau kembali ke kantor, di kejauhan Luke melihat mobil pick up hitam yang mencurigakan. Sebelum kembali ke kantor, Luke menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah pamannya yang bernama Barnes. Barnes ini dulunya adalah juga seorang mantan kepala polisi yang sudah pensiun. Dalam obrolan itu, Barnes sempat menanyakan ke Luke tentang pacarnya dulu yang bernama Cheyenne. Sayangnya sejak Luke merantau ke kota besar, ia sudah putus hubungan dengan Chey sampai dengan sekarang. Get a chance to see Cheyenne yet? I haven't. Luke juga sempat cerita ke pamannya kalau saat ini ia mendapatkan kasus yang begitu rumit. Terlihat Barnes malah mengalihkan pembicaraannya dan mengatakan kalau dirinya senang karena Luke sekarang sudah kembali. Setelah pulang dari rumah Barnes, Luke dan John mendatangi sebuah rumah yang dulunya tempat bermain di masa kecilnya. John langsung menanyakan ke nenek-nenek kalau ia pengen bertemu dengan cucunya yang bernama Lalo. Saat Lalo datang, ia langsung mengegas dan mengatakan kalau dirinya tak terlibat apapun. Dan ia juga rutin untuk melapor bebas bersyaratnya. Lalu dengan sombongnya mengatakan kalau dirinya tak kenal dengan Luke. You don't fucking know me. Hello. Been checking in with my PO. Yeah, no, of course. Kemudian John langsung tunjukkan foto seseorang ke Lalo. Karena informasi beberapa hari yang lalu, pria yang ada di foto ini datang ke sini untuk membeli narkoboy ke Lalo. Saat neneknya menyuruh Lalo untuk jujur, Lalo terus mengelak dan ia langsung kabur.
Luke segera mengejarnya dan John berlari ke arah lain. I am. Don't do it, man. Terjadi sedikit perbincangan, tapi saat Luke mendekatinya, tiba-tiba lalu menembaknya dan Luke membalas hingga tembakan itu tepat di jantungnya. Hey. Remember me? We ain't been here a week. Look how bad you mess things up. Jesus. Sementara itu di sebuah tempat khusus penampungan wanita, kedatangan mama-mama muda yang bernama Laura. Bersama anaknya yang masih kecil, ia meminta perlindungan karena mendapati kekerasan dari suaminya terus-menerus. Ternyata pemilik penampungan khusus ini seorang wanita dokter yang bernama Cheyenne. Karena C akan pergi ke klinik, ia perintahkan asistennya untuk membuatkan Laura surat-surat perlindungannya. Joe, can you please help Laura with her paperwork? Karena ternyata lengan Luke juga terkena tembakan dari Lalo, Luke membawanya ke klinik untuk membersihkan lukanya. Tak lama kemudian, Cheyenne datang untuk memeriksa Luke. Terjadi perasaan kaget, canggung, dan yang lainnya. Karena ternyata mereka ini dulunya pernah berpacaran di masa sekolahnya. Terlihat Luke sedikit mengeluarkan jurusnya untuk menaklukkan wanita. Apalagi sekarang Luke sudah menjadi laki-laki idaman anak-anak Gen Z. You look good. You haven't aged a day. Karena pemeriksaan lukanya sudah selesai, C akan langsung pergi pulang dengan hati yang menahan dak-dik-duk dan Can I call you sometime? I'll think about it. karena waktu sudah sore, Luke pun segera kembali ke rumahnya untuk istirahat. Terlihat di rumah Luke hanya hidup seorang diri dan cuman ditemani anjing lucunya bernama Cole. Saat malam harinya dia sudah tidur, ia bermimpi tentang foto wanita yang ditemukan di mobil korban itu. Ia juga terus ingat dengan masa-masa kecilnya dengan adik perempuannya. Pagi harinya ia langsung melanjutkan penyelidikannya dan Red juga berhasil membuka kunci dari HP yang ditemukan. Hingga akhirnya ia menemukan chat yang mencurigakan dan juga beberapa foto tentang wanita itu. Saat pemeriksaan itu, Luke berhasil menemukan sebuah bil. Kemudian Luke mendatangi sebuah kafe dan menanyakan ke waitressnya tentang tanda tangan yang ada di bil itu. Waitress itu membenarkan dan ia mengatakan kalau bil itu sudah dibayar dan lunas. Dan Tuan Morris yang sudah melunasinya. Compton, who Compton? But Mr. Morris called in and said to. Waitress itu juga sedikit curiga dengan Tuan Morris karena selama ini dia tidak pernah melunasi tagihan siapapun. Sedangkan Morris juga salah satu pemilik dari kafe ini. Singkat cerita, Luke segera memeriksa mobil korban yang sudah diamankan di kantor polisi dan tak sengaja ia menemukan tas di dalam bagasi. Ternyata dalam tas itu adalah uang yang jumlahnya sangat besar. Luke pun langsung menyimpan uang itu di tempat yang aman. Karena ada waktu sedikit longgar, Luke sempatkan bertemu dengan C. Luke sengaja mengajak C untuk ngopi di tempat pertamanya dulu saat ia kencan. Di sini Luke ceritakan semua ke C, kenapa dulu ia memutuskan untuk pergi dari kota dan meninggalkannya. Karena dunianya yang semakin kacau, saat itu ibunya kecelakaan dan meninggal. Mungkin karena C juga sangat mencintai Luke, C terus menyemangati dan menguatkan Luke dengan apa yang sudah terjadi padanya. Saat di kantor, John menyelidiki tentang nama Chrisman, tapi Chrisman selama ini juga tidak mempunyai catatan buruk. Dan status terakhirnya cuman bekerja sebagai kurir untuk Tuan Morris. Karena beberapa hari ini yang dihubungi cuman Tuan Morris. Mereka bertiga menyimpulkan kalau orang ini sangat mencurigakan. Luke perintahkan John untuk membawa Morris ke kantor dan akan diinterogasi. Bring him in and question him. Captain. Tapi sayang di sini terjadi selisih paham antara Luke dengan John. John merasa kalau dirinya yang sudah mempertahankan Luke di kepolisian ini karena dulunya Luke hanyalah seorang pemabuk yang bertumpukkan permasalahan. Luke mengakui semuanya apa yang diucapkan John, termasuk Luke yang seorang pecandu alkohol. Bahkan Luke sendiri juga tidak tahu mengapa dirinya ditunjuk ke jabatan ini. And I don't know why I was appointed this.
Singkat cerita, polisi berhasil menciduk Tuan Morris dan Luke segera menginterogasinya. Di saat Luke membuka pertanyaannya dengan uang 5 juta dolar, Morris langsung menanyakan di mana keberadaan Chrisman. Luke juga tunjukkan tentang foto wanita yang mati sudah terkubur pasir. Tapi karena Luke tidak bisa mendapatkan informasi tentang siapa uang itu, Luke pun mulai emosi dan akan melakukan kekerasan ke Morris. Kemudian John datang dan dengan cara yang lebih halus berhasil mendapatkan informasi tentang seorang yang bernama Jack Daniels. Saat interogasi sebelum selesai, Luke mendapatkan telepon dari Jay untuk segera datang ke tempatnya. Jay pun langsung ceritakan ke Luke kalau Laura ini sering banget mendapatkan kekerasan dari suaminya selama bertahun-tahun. Luke meminta agar Laura segera membuat laporan ke pihak polisi karena tanpa laporan, Luke juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dengan kejadian inilah, Luke dan Jay semakin dekat lagi. Singkat cerita, karena mendapati pesan di HP-nya Chrisman untuk mengantarkan uangnya, Luke segera datang ke alamat yang sudah dikirimnya. Sebelum Luke kasihkan tas itu, Luke akan menukar uang itu dengan beberapa pertanyaan. Luke menanyakan siapa gadis yang dekat dengan Chrisman selama ini. Sayangnya, Luke tidak mendapatkan info apa-apa dari orang-orang itu. Mau tak mau, Luke harus kasihkan uangnya ke geng itu. Can I show you a photo? In another room. Ring a bell? He fucked us. Luke berhasil mengalahkan mereka dan ia segera kembali ke kantor dan kebetulan di sana juga ada Barnes. Setelah Luke ceritakan kejadian barusan ke John, John ingatkan Luke untuk tidak terlalu dalam dengan kasus ini. John ceritakan kalau dulu ada seorang sheriff Pickes yang digantikan Luke, juga pernah ikut mendalami kasus seperti ini dan tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa jejak. Barnes sendiri juga mengingatkan Luke untuk menghentikan kegilaan Luke sebelum dirinya terbunuh. Your predecessor. He asked too many questions, got in too deep, and he disappeared without a trace. So stop this craziness before you get yourself killed. Tak lama dari itu, tiba-tiba Luke mendapatkan telepon dari orang yang akan membunuhnya. Tak lain adalah Jack Daniels sendiri. Daniels tanpa basa-basi, dia tak mau bernegosiasi dengan Luke. Ia mengatakan supaya Luke mengantarkan paket tasnya besok pagi. Sedangkan Daniels sendiri kini mendatangi seorang preman yang bernama Kraft. Karena Kraft ini punya banyak utang ke Daniels, Daniels menyuruhnya untuk mengambil paketnya besok pagi dan semua hutangnya akan lunas. Tak itu juga, Daniels juga akan menambahkan $50.000 ke Kraft kalau ia berhasil membunuh orang dan membawa kepalanya. Di sisi lain, malam-malam John dan Red nekat menggali di area dekat TKP. Tak terlalu dalam Red menggali, ia menemukan mayat perempuan yang terkubur pasir di sana. Di sisi lain, saat di tengah perjalanannya, tiba-tiba Luke dihentikan dengan dua orang yang membawa mobil. Ia mengatakan kalau bosnya Carrillo mau berbicara dengannya. Tak bisa menolak, Luke pun harus ikut dengan mereka dan sebelum masuk, Luke harus diperiksa terlebih dahulu. Ternyata di dalam, ia sudah ditunggu oleh seorang bos besar yang bernama Fernando Carrillo. My name is Fernando Carrillo, and I run the Juarez cartel. Ia adalah seorang pemimpin kartel Juarez di kota ini yang mengurusi semua bisnis ekspor-impor yang sangat penting. Fernando sengaja mengajak berbicara karena ia tahu kalau Luke sekarang lagi membawa barang miliknya. Ternyata Morris itu adalah penghubung bisnisnya Fernando di Amerika. Dan Daniels sendiri karena yang serakah, karena Daniels berusaha membayar dagangannya ke Fernando dengan uang hasil cucian yang mereka cuci dari Fernando sendiri. Fernando juga menegaskan kalau uang yang dibawa Chrisman itu adalah miliknya karena Chrisman telah jatuh cinta dengan seorang gadis yang bernama Dawn. Karena Dawn saat itu menginginkan keluar dari Fernando, ia tetap mengizinkan tetapi dikeluarkan dengan cara permanen, alias Fernando sendiri ternyata yang sudah menghabisi gadis itu. Fernando minta Luke untuk mengembalikan uangnya dan mengajak Luke untuk membunuh Daniels.
Dan besok Fernando akan memberitahu semua peraturannya. I'll call you tomorrow to make arrangements. No. Saat kembali ke kantor, John langsung memberitahu Luke kalau dia sudah menemukan gadis itu. Ternyata gadis itu adalah Sarah atau adiknya Luke yang hilang selama ini. Perasaan pun terjadi amburadul dan kekecewaan terus menghantuinya. Keesokan harinya Luke mendatangi tempat di mana Sarah dikubur dan saat mau pulang di pinggir jalan Luke menemukan putung rokok cerutu. Kemudian Luke mendatangi rumah Barnes, tapi saat ia masuk ternyata Barnes sudah disandra oleh Kraft. Kraft mengatakan kalau dirinya menginginkan uang itu, tapi saat Luke memberi kode ke Barnes, I told you to shut the hell up. I got this. sayangnya Luke gagal menangkap Kraft dan juga temannya. Setelah kejadian itu, Barnes menyarankan Luke untuk mengembalikan uangnya saja agar semuanya cepat selesai. Tapi Luke tidak setuju dengan itu dan menyuruh Jay untuk membawa Barnes ke luar kota selama beberapa hari ke depan. Barnes pun tak bisa menolak itu dan ia harus kembali ke rumah sebentar untuk mengambil beberapa barangnya. Luke langsung perintahkan Red untuk mengawal Barnes ke rumahnya. Kemudian Luke segera menemui Morris dan memastikan apa orang tua berjenggot yang menyerangnya itu bagian dari Danes. Luke suruh Morris untuk segera menelpon Danes. Karena Danes tidak suka mengobrol lewat telepon, ia mengajak Luke untuk bertemu di hotel dan membawa uangnya. Let's meet in person. The old Grand Hotel. And bring me my money. Malam itu juga Luke pergi mengambil uang yang disimpan. Dan saat pulang ke rumahnya, tiba-tiba rumahnya sudah berantakan. Di sisi lain saat Jay, Red, dan Barnes mau pergi keluar kota, tiba-tiba Kraft datang dan menculik Jay. Luke yang tahu kalau Danes dalang penculikan Jay, ia pun segera pergi dan akan menyelamatkan Jay. Ia mengambil senjata ke kantor dan terlihat juga John akan membantu Luke. Sementara itu kini Fernando dan juga ajudannya mendapatkan telepon dari seseorang yang menginformasikan lokasi uang menuju ke Hotel All Grand. Sedangkan Kraft dan rekannya kini sudah membawa Jay ke salah satu kamar hotel. Di luar pun Luke dan John memulai aksinya. Mereka berdua kerjasama untuk mencari tahu di mana posisi Jay ke salah satu petugas di sana. I have all the money for Danes. They're taking... Where did they take her? Luke sempat menyembunyikan tas itu di balik tumbuhan dan segera masuk ke dalam hotel. Sedangkan John menyusuri ke arah lain hingga akhirnya Luke bisa membereskan Kraft dan berhasil menyelamatkan Jay. Tapi saat mau keluar dari kamar, Look who it is. terjadi baku tembak di sana dan di lantai atas Fernando sudah siap membantu Luke dari ajudannya Danes. Luke sendiri sempat kebingungan kenapa Fernando tiba-tiba tahu dan berada di hotel ini. Kemudian Luke melihat Jay disandra Danes. Luke segera mengambil uangnya untuk menukarnya dengan keselamatan Jay. Ya, Fernando datang dan mengambil uang itu dan Luke segera menyelamatkan Jay yang nyaris jatuh dari balkon. Saat Fernando mau pergi, Luke datang dan menodongnya. Luke tak terima karena ternyata wanita yang dibunuh Fernando yang bernama Dawn itu adalah adiknya Luke yang bernama Sarah. Terlihat Fernando tak mengetahui soal itu karena Fernando sendiri hanya menjalankan perintah saja dan... What orders? Told you I'd keep an eye on you, boy. Barnes datang dan segera menghabisi Fernando. Di saat mereka ngobrol dan Barnes sempatkan udut dulu, disinilah Luke ingat dengan cerutu yang pernah ditemukan di TKP Sarah. What are you talking about? You did all this. Ternyata dulu Barnes sempat menyukai Sarah, tapi karena Sarah sudah dimiliki Fernando dan terlalu dalam, Barnes harus melakukan dan mengatur semuanya, termasuk menyuruh Luke untuk menggantikan menjadi sheriff.
Walaupun Chai sempat bernegosiasi sama Barnes kalau ia seharusnya tidak melakukan ini semua, tapi Barnes tetap tidak peduli karena ia tak mau hidup di penjara. Lalu John datang untuk menyelamatkan Luke dari Barnes. Dan itu artinya semua apa yang sudah terjadi ini termasuk pembunuhan Sarah itu adalah settingan dari Barnes yang tak lain pamannya Luke sendiri. Setelah semua kasus itu selesai, di sisi lain di rumah Laura, suaminya yang kecanduan alkohol terus marah-marah karena Laura lupa menyiapkan bir untuknya. Tak lama kemudian ada yang ketok-ketok pintu. Saat ia keluar, Luke langsung menangkapnya karena pria ini sudah melakukan KDRT. Di akhir film, Luke dan Chai sempatkan untuk mengunjungi di mana TKP Sarah disikat. Luke hanya bisa meminta maaf karena dulu ia tidak ada di saat Sarah membutuhkannya. Dan akhirnya filmnya rampung.